Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini, kita buka Roma 15 ayat 4. Haleluya. Saya percaya setiap kita punya pengharapan kepada Kristus. Amin. Dan bagian kita adalah yang natural, tapi bagian Tuhan adalah yang supranatural. Dan biar hari ini kita belajar firman Tuhan, saya temukan yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau bertekun mencari Dia. Bukan hanya bertekun mencari Dia, bertekun melakukan bagiannya. Bertekun memegang pengharapannya. Makanya saudara, yang diambil si jahat sebenarnya waktu dia menyerang kesehatan kita, menyerang perekonomian kita, menyerang perasaan kita, damai sejahtera kita, yang dia incar bukan itu. Yang dia incar adalah hati kita ini tidak lagi sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Coba lihat Roma 15 ayat 4. Saya kasih tema adalah bertekun dalam segala musim. Karena ketekunan ini saudara harus melewati yang namanya kesengsaraan, kesulitan. Makanya firman Tuhan bilang saudara bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Makanya kesulitan itu harusnya membuat kita makin tahan uji. Karena kita mengalami Dia. Tapi kan ceritanya nggak mulus begitu, betul nggak? Tidak ada satupun kita termasuk saya yang waktu mengalami kesulitan, kesengsaraan, kesusahan itu mulus grafiknya naik ke atas. Karena ada pertandingan yang namanya ego, perasaan manusiawi, cara melihat manusia. Cara melihat yang natural. Bagaimana yang natural ini bisa melihat yang supranatural. Karena tagihan itu datangnya natural. Betul gak saudara? Yang nagih itu gak dalam bentuk roh. Kalian kok kayak serius sekali. Betul gak? Ini saya ngomong ke saya juga. Saudara, bunyi token listrik itu natural. Bilang kanan kiri itu natural. Dan itu harus disikapi dengan natural. Saudara, jangan supranatural. Tapi urusan ketidakmampuan kita, di sanalah yang supranatural kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia. Mari bangkit berdiri, kita baca dulu Roma 15 ayat 4. Bertekun dalam segala musim. Jangan gak bertekun saudara. Karena orang yang gak bertekun, dia gak pernah menyelesaikan sampai akhir. Orang yang gak bertekun itu nanggung setengah matang. Haleluya. Hidupnya tuh gak jadi bersinar, cuman gak jahat-jahat amat. Bilang kanan kiri, gak jahat-jahat amat. Tapi gak bersinar. Makanya kita bisa disandingkan dengan orang baik. Padahal kita orang benar. Kita baca ayat firman Tuhan ini. 2 ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya baca sekali lagi. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, firman yang kita baca, cerita sejarah yang kita baca, yang diperdengarkan, cerita yang ribuan tahun diulang-ulang, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Kalau engkau mau megang pengharapan, kau harus punya ketekunan. Katakan amin. Dan jangan lupa, kekuatan saudara, ketekunan kita bisa pegang itu terus pengharapan, itu dicatat dan penghiburan dari kitab suci. Katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Penghiburan dari kitab suci yang akan membuat kita melihat yang natural ini dengan cara supranatural. Kakak hari ini keren banget bahasanya ya saudara.
Saudara, dalam pengharapan yang saudara dan saya nanti, itu ada waktu, jeda waktu. Harapan jadi kenyataan, ada jeda waktu. Dan di jeda waktu itulah, kadang kita berpikir, yang gua harapin datang gak nih? Saudara ngarepin apa? Pekerjaan yang lebih baik. Kadang waktu menantikan ya, di sanalah firman Tuhan ini dibilang berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Kita suka gini, datang gak ya yang gue tunggu? Jadi gak ya yang aku kerjain? Panggilannya datang gak ya? Waktu kita menantikan itulah dibutuhkan yang namanya ketekunan. Katakan amin. Orang yang gak cukup tekun, itu gak pernah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Saya punya teman anaknya dokter, sekolah dokter. Saya baru tahu kalau sekolah kedokteran tuh ada sekian tahun jadi sarjana kedokteran dulu. Habis sarjana kedokteran katanya dia harus praktek, betul ya Nong? Di rumah sakit umum. Kemudian dia harus ikut lagi apalah itu namanya. Dan kemudian anaknya ini nyerah saudara. Cuman pegang sarjana kedokteran. Dia bilang anakku gak sanggup. Karena udah ditempatkan di salah satu RSU di daerah dia gak tahan. Gak jadi, betul gak? Saudara banyak kita hidup ini Tuhan kasih potensi. Makanya ada seorang yang berkata ketika di ibadah pemakaman dia suka bilang, potensi yang terbaik seseorang, potensi-potensi yang terbaik itu banyak didapati justru di kuburan. Karena gak sempat dieksplor. Tapi saya percaya, saya lihat wajah kita semuanya. Semua potensi kita eksplor oleh kemurahan Tuhan dan pekerjaan Roh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, dalam ketekunan selalu ada tantangan, kesulitan. Tadi firman Tuhan bilang, ada tantangan, ada kesulitan. Saudara bilang kanan kiri, kalau gak ngalami kesulitan, kau gak tahu ketekunan. Bilang. Haleluya, amin. Amin. Dan saya nggak bahas soal tekunnya, tapi saya mau bahas bagaimana engkau dan saya bisa bertekun. Itu yang namanya kita perlu daya tahan. Kita udah hafal kata tekun, kita bisa googling tekun, apa artinya segala macam. Tapi punyakah kita daya tahan untuk bertekun, bersabar dalam pengharapan? Saya mau kasih contoh saudara. Coba kita lihat 1 Samuel 16. Ini kisah klasik yang di gereja ini aja berulang-ulang disampaikan tentang Daud. Tapi ada sesuatu yang menggelitik hati saya tentang Daud. Daud seorang yang bisa bertekun, punya daya tahan, mengalahkan yang namanya kekecewaan, diabaikan. Dia bisa, saudara, menemukan obat secepatnya untuk sakitnya. Haleluya. Karena akan ada satu waktu, Daud gak tahu, ada satu waktu yang mendadak, dia dipanggil dari penggembalaan domba untuk duduk sehidangan dengan Nabi Samuel. Betul? Dan di sana 1 Samuel 16 nanti kita baca, di situ Daud diurapi. Daud gak masalah dengan penolakan Isai. Daud gak bermasalah dengan tidak dianggap abang-abangnya. Kita udah sering ini. Tapi saya temukan sesuatu. Daud cepat nyembuhin dirinya. Ada banyak orang larut dengan kecewa dan sakitnya. Sampai ketiba, bem, waktu promosi datang. Dipanggil, dia bisa berkilah dengan sakit hatinya. Anda nangkep ini? Kita bilang kita minta momentum, kita minta pembelaan Tuhan. Tapi tahukah Anda? Firman Tuhan yang kemarin saya bilang, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Coba baca 1 Samuel 16. Haleluya, amin. Salah seorang baca buat kita, sebentar saya baca ayat, saya cari. 1 Samuel 16. Ini kisah Samuel disuruh mengurapi raja kedua. Daud jadi raja kedua di Israel. Ayat 6, boleh baca salah seorang buat kita. Ayat yang ke-6,
ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, katakan amin. Mungkin engkau bukan orang yang ketika orang lihat, engkau punya poin plus banyak. Tapi Tuhan ngelihat hati, katakan amin. Ini yang korelasinya saudara. Tuhan lihat hatinya Daud. Hatinya Daud tuh lapang. Hatinya Daud tuh mudah melupakan yang menyakitkan. Hatinya Daud tuh gak komplain sama orang tuanya. Hatinya Daud itu gini saudara, nanti saya bacakan ada 2 ayat. Di mana Daud juga pernah dikhianati oleh rakyatnya. Tapi hati yang seperti itu, yang membuat Daud gak kehilangan momentum panggilan Tuhan. Kalau engkau dan saya, dalam ketekunan pengharapanmu bisa jaga hati. Kadang-kadang, firman Tuhan aja bilang, waktu Tuhan berkenan kepada langkah orang benar, musuh orang itu akan didamaikan. Anda tahu, orang yang mencurangi kita, orang yang mungkin mengkhianati, yang mengkasari engkau dan saya harus cepat-cepat sembuh. Karena satu waktu orang itu bisa dipakai Tuhan untuk mengangkat engkau. Tapi why kita yang hanya meratapi nasib. Kita hanya bilang, ini gak adil, ini gak fair. Saya waktu baca ini, berkali-kali saya baca 1 Samuel 16, 17. Tapi semalam saya dapat itu dan di hati saya, iya Tuhan. Engkau selalu memberi momentum bagi anak-anakmu. Bahkan bagi kami. Tapi waktu kita sibuk dengan perasaan yang gak pernah sembuh, kita kehilangan itu. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya gak dipilih Tuhan. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Skill kita harus latih, betul gak? Betul gak? Jangan kita, makanya gak boleh bodoh. Karena harus belajar. Itu yang saya tadi bilang, natural. Kita gak bisa di pekerjaan supranatural aja. Harus ada natural di pekerjaan kita, katakan amin. Makanya ada orang bikin laporan, ditunggu bosnya telat mulu. Tapi dia khotbah atau WL terus. Itu dia gak melakukan bagiannya, katakan amin. Bahkan kadang didoain. Saya dulu ingat saudara waktu saya sekolah, gak ngerjain PR, didoainnya biar gurunya, halo? Lupa. Kalau gak lupa apalagi sakit. Ada yang begitu, bener gak? Satu hari bosmu minta laporan. Tanggal 10 ya, udah ada di meja saya. Oh bos gue lagi keluar negeri kok. Gak usah lah diantar. Tiba-tiba dia minta ditunjukin laporan. Kadang kita nih tahu kok kewajiban kita. Terus kita doain dalam nama Yesus. Semoga pesawatnya delay. Lu kejam amat lo. Bilang dulu, kira-kira dong. Jadi orang rohani beneran dong. Katakan haleluya. Karena pekerjaan kita yang natural itu dilihat oleh bos kita. Katakan amin. Lanjut saudara ya, saya mau ajak ayat 16. 1 Samuel 16 ayat 11. Mas Adit boleh baca buat kita. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12 sama-sama, 2 ya. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud gak mewek. Coba sebelumnya baca dulu Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Saudara, waktu jamuan dibuat di rumahnya Isai,
Daud ngeliat piring-piring ditaruh. Ini bayangan saya. Betul gak sih? Kalau mau ada acara di rumah kita, kalau nggak pakai catering atau pakai catering, ada piring disusun kan? Betul nggak? Minimal kalaupun pakai nasi kotak, udah ditaplakin meja yang nggak pernah ditaplakin itu. Betul nggak? Ada tenda yang dibangun. Benar? Dan Daud yang masih kemerah-merahan. Saudara jangan bilang, kemerah-merahan itu kan artinya masih kecil. Anda pernah lihat anak gede kemerah-merahan pipinya? Kecuali pakai blush on. Tapi ada, kalau anak-anak masih kecil itu ukurnya kemerah-merahan. Yang saya mau sampaikan gini saudara, apakah Daud nggak ngelihat persiapan pesta? Menurut Bapak Ibu dia lihat nggak? Dan mungkin ini bukan pertama kali Daud diperlakukan begitu. Daud punya alasan, bertangis-tangisan dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 10 boleh dimunculkan. Ini Mazmur yang orang selalu samain duka cita Daud. Tapi Daud menyampaikan duka cita, kecewanya itu kepada Tuhan. Dan waktu dia udah sampaikan kepada Tuhan selesai. Berapa banyak kita punya kecewa, kita sampai nama Tuhan tapi diambil lagi. Kayaknya enak nih kalau gue sedih-sedih nih nangis-nangis. Kita baca ayat ini sama-sama, 2 ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kira-kira kalau Daud di padang penggembalaan, mungkin dia ngomong ini sama dombanya. Daud terbatas temannya. Daud dibatasi kebebasannya. Tapi ayat firman Tuhan tadi bilang, kemudian disuruhnya menjemput dia. Dan Tuhan berkata, urapi dia. Saya mau bilang gini saudara hari ini. Cepet-cepet beresin hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Daud gak simpen cerita duka lama-lama. Banyak cerita duka cita Daud. Kenapa dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku di Mazmur 23. Karena Daud pernah ngerasain sendirian di kandang domba itu, di padang penggembalaan. Ayahnya cuma tahu nyuruh, gak tahu ngawal. Tapi Daud deal dengan dirinya. Apa yang membuat kita kehilangan momentum? Karena kita gak pernah temukan obat secepatnya buat kita. Kalau Daud bilang begini, enggak mau aku Isai. Saya bayangin, kalau saya dipanggil, saya bilang enggak. Orang tadi gue lewat juga gak lu panggil. Bener gak sih? Bener gak sih? Udah seringnya kau ada acara makan, aku gak dikasih. Paling aku pulangnya udah dipisahin di dapur ya kan. Ini jatahmu. Gitu. Tapi Daud beres. Bukankah ini yang kita hadapi saudara? Makanya dibilang gini ya. Pikiran Tuhan tuh jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Dengan kasih-Nya yang besar. Dia bisa putar balik segala keadaan. Itulah yang supranatural. Tapi bagaimana yang supranatural itu bisa engkau setuju deal dengan yang supranatural. Waktu engkau punya keterhubungan dengan dia. Berapa banyak saudara? Orang yang Tuhan pakai untuk mengangkat kita. Justru orang yang sekian lama gak cocok sama kita. Penderitaan itu seringkali jadi anak tangga yang Tuhan pakai mempromosikan kita. Dia mau beresin kita dulu. Dia mau buat kita ketika engkau ada di atas tahta ketinggian. Hatimu itu lapang, sembuh, gak balas dendam. Cerita Yusuf sering disampaikan. Jalan dia naik ke istana itu lewat penjara, lewat pengkhianatan. Saya mau sampaikan, Daud pernah dikhianati oleh satu kota yang namanya Kehila. Kota ini dibangun dengan sedemikian rupa. Di 1 Samuel 23.
kota ini mau diserang Filistin. Daud membela orang di kota itu. Tapi satu hari Saul dengar Daud ada di Kehila. Dan rakyat kota itu bersepakat menyerahkan Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebaikan hati kita aja Tuhan tahu mau uji. Engkau lakukan dengan mengharap balas atau enggak. Kadang-kadang kita enggak mengharap balas bilangnya. Tapi waktu kita dilupakan, kita enggak siap. Katakan amin. Manusiawi banget ya. Saya enggak bilang kita marah, enggak siap. Kita shock. Orang yang gue tolong begini. Tapi tahukah engkau, bukankah Yesus menolong banyak orang yang menggiring dia ke atas bukit Golgota? Dia sudah mempertontonkan hidup yang seharusnya. Daud tahu yang namanya kesedihan. Katakan sama-sama kesedihan. Kekelaman. Tapi dia bisa menulis. Dia bisa mengungkapkan sesuatu dari kesedihan dan kekelaman itu. Coba lihat 1 Samuel 23 ayat 12. Ada kekuatan yang saudara dan saya perlu untuk dapat bertekun. Dan itu kekuatan yang dari dalam. Haleluya. Daud tuh benar-benar diambil semuanya. Pembelaan diri. Dan memang ini di perjanjian lama. Tapi Yesus genapi di perjanjian baru. Bukankah dia hianati oleh orang-orang yang disembuhkannya juga? Sekalipun sulit saudara. Tapi bukan berarti kita gak bisa pilih yang benar. Katakan amin. Di mana kekuatannya? Waktu engkau terhubung dengan yang supranatural. Engkau bisa melihat dengan mata batinmu pertolongan Tuhan. Sekalipun belum sampai dalam bentuk di bumi. Engkau bisa lihat anak tangga yang akan kau naiki. Itu akan naik ke atas bukan turun ke bawah. Sekalipun hari ini engkau di lembah kekelaman. Itu bukan sugesti di pikiran. Itu bukan sekedar kata-kata motivator yang akan membuat engkau ada euforia. Enggak. Itu dibangun ketika engkau sendiri juga dengan dia. Ketekunan itu yang akan membuat kita enggak tahu. Ada sesuatu yang merubah kita dengan keputusan kita. Kita enggak marah ketika yang di tangan kita diambil. Saudara, saya ngalamin, saya pun masih banyak gejolak yang saya baru tahu belum selesai. Kemarin kami ke dokter gigi, saudara. Anak saya mau dicabut gigi bungsu, operasi. Saya ngomong sama dokternya. Nggak tahu kenapa omongan saya tuh ditanggepinnya tuh kayak menurut saya. Kayak sini saya, dia kan bilang ini ada dua gigi bungsu yang harus dicabut. Dia bilang nggak memungkinkan dua-duanya, satu dulu. Karena yang satu lagi tuh masuknya lebih ke dalam, akarnya atau apalah gitu, pertumbuhannya. Saya cuma bilang gini, oh iya ya dok, dari dua pilih satu yang lebih mudah. Kan saya orang awam ya. Terus dia bilang gini, buat saya gak ada yang mudah. Nyolot juga saya. Buat saya gak ada yang mudah. Semua akan bisa jadi sulit waktu dikerjakan. Saya bilang saya cuma orang awam. Kalau dari dua kan pasti lu pilih yang gampang gitu. Tapi di hati saya ini gejolak, saudara. Saya lihatin ya dokter, kayak orang sombong, gimana sih saudara? Halo? Kayak gak seneng gitu dianggap bodoh. Saya gak damai, tapi saya harus ada di ruangan itu. Mana ruangannya gak gede lagi kecil, jadi muka dia gue liatin terus. Di situ saya rasa, kenapa ya aku kok gitu sih cara nanggepinnya? Saya gak nyolot, dia jawab, saya jawab lagi. Udah gak kayak pendeta. Halo. Damai sejahtera. Saya diem di situ, saya lihat dia ngerjain tangan yang operasi. Aduh kalau kenapa-napa anak gue juga yang rugi.
Tapi di hati saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun ya. Ngapain sih berdebat? Kan baru 3 hari yang lalu kita baca renungan, jangan berdebat. Tapi aku bikin catatan renunganku bagus loh. Haleluya. Bagus catatannya. Tapi waktu prakteknya datang, ujiannya datang, kaget saya. Ayat 12, 1 Samuel 23 ayat 12. Yang paling pahit buat Daud ya. Dia tanya loh sama Tuhan. Tuhan, orang Kehila ini akan nyerahin aku enggak ya Tuhan ke Saul? Bo ya Tuhan belain ya kan. Kan Daud minta tolong Tuhan. Dengerin ya, dengerin saudara. Jangan ukur cara Tuhan menolongmu itu dengan cara pikiran kita yang terlalu natural. Tuhan tuh mau latih Daud. Tuhan mau buat hati Daud tuh lapang. Baca ayat 12 sama-sama. 2 ya. Kemudian. Dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul. Firman Tuhan akan mereka serahkan. Daud tuh gak bilang gini. Dalam nama Yesus dibatalkan. Tapi yang ajaib saudara. Daud tuh diberi kekuatan. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Dia luput dari tangan Saul. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketekunan tidak pernah tidak melewati kesulitan. Dia lewati kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kalau engkau sedang mengalami masa sengsara, sulit, bertekunlah di sana. Dan kekuatannya itu bukan dari motivasi semata-mata. Kekuatannya adalah komitmen. Tinggal di dekat Tuhan. Sampai gini loh. Engkau boleh, ada lagu yang lama. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil. Kekuatan, kedudukan boleh kau ambil. Asalkan jangan kau ambil Yesus dariku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Pujian itu pujian komitmen, bukan pujian sekolah minggu. Hahaha. Haleluya. Apakah kita Daud yang hari ini siap cari obat dan siap untuk momentum Tuhan? Kalau Tuhan mau mengangkat seseorang, dia bisa sekejap buka jalan. Tapi kalau dia mau cahaya kebenaran dari hidup kita muncul, dia butuh proses yang namanya anak tangga ke bawah. Dia butuh proses yang namanya padang gurun. Dia butuh proses yang namanya sendiri. Dia butuh proses yang namanya dilupakan. Dia butuh proses yang namanya pengkhianatan. Tapi saudara, firman mencatat ketika Yesus naik ke atas kayu salib, bukankah dia tanggung malu? Bukankah dia tanggung ketakutan? Bukankah dia tanggung pengkhianatan? Tapi Yesus berserah kepada Bapanya sampai tangan Allah yang maha kuat mengangkatnya tinggi. Saya mau berkata hari ini pesan firman Tuhan. Biarlah ketekunanmu itu menghasilkan buah. Katakan amin. Sampai engkau garis akhir. Jangan tinggalin pertandinganmu. Jangan bersungut-sungut ketika kesengsaraan datang. Katakan amin. Bilang kanan kiri jangan bersungut-sungut. Oleh persungutanlah sejumlah besar rakyat Israel dibinasakan di padang gurun. Katakan haleluya. Amin. Saudara menangkap sesuatu hari ini? Haleluya. Kesedihan biasa. Katakan sama saya, kesedihan itu hal biasa. Harus saya alami supaya saya ngalami penghiburan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, kesulitan itu harus saya hadapi supaya saya bisa bertekun mengharap. Amin. Bayangin kalau setiap hari kita lewati itu.
Kita nggak jadi orang yang cengeng. Kita nggak jadi orang yang mudah mengeluh. Kita akan bilang, aku akan pikul. Orang yang dewasa, dia bisa memikul kesulitan masa mudanya. Coba lihat Ibrani 12 ayat 2. Kadang orang nggak sanggup, saudara. Satu hari ada cerita lucu. Seorang suami nggak tahan sama istrinya. Ini cerita lucu doang. Istrinya tuh cerewet banget. Mungkin cerewetnya kuadrat. Jadi kalau suaminya sampai rumah, belum sempat dia ganti baju, udah semua dilaporkan. Gitu, cerewet. Bukan cuma itu, suami jangan kesenangan kau, jangan langsung. Iya karena memang perempuan saudara, sama saya kadang-kadang gak tahan mau cerita sama suami saya. Kadang-kadang yang diceritain bukan hanya yang terjadi, tapi apa yang ditonton itu juga diceritain kan. Padahal buat bapak-bapak itu gak masuk di akal. Kemudian sang suami ini udah gak tahan sama istrinya. Dia pikir gimana caranya ini biar istriku ini gak cerewet lagi. Dia ajak jalan-jalan saudara. Diajak ngapain? Tapi saya tahu suami-suami di sini nggak ada yang ngajak jalan-jalan kayak suami yang saya ceritain ini ke istrinya. Diajak jalan-jalan. Terus ketemulah satu tempat sumur tua. Terus dia lihat sumur tua. Entah kenapa suaminya punya alasan kakinya kotor. Dia harus ambil air di sumur tua itu dan cuci kakinya. Dia udah kira-kira lihat nih berapa dalam nih sumur gitu. Anda tahu waktu dia panggil istrinya, ini cerita doang. Dia ceburin lah istrinya ke sumur tua itu. Ih ngeri kali, makanya saya bilang gak ada bapak-bapak di sini kan. Gak ada, ini cuma cerita. Waktu diceburin itu saudara, sumur tua itu udah ada penghuninya. Roh jahat di situ. Udah berpuluh tahun. Makanya gak ada penduduk kalau udah jam sore berani ngambil air di situ. Suaminya itu lihat gitu, sempet tungguin, gak lama dia jalan pelan-pelan. Gak lama saudara, gak lama. Tiba-tiba roh jahatnya keluar dari sumur itu. Roh jahatnya yang keluar. Dia bilang gini, aku gak tahan sama perempuan cerewet ini. Kata. Roh jahat aja gak tahan sama perempuan cerewet. Woi. Saya bilang, waktu saya ngobrol itu dengan sesama pendeta, kami cerita-cerita dalam hati saya, berarti gak usah ditengking dalam nama Yesus, masukkan sumur aja keluar roh jahat itu. Saya bilang gini, berarti kalau ngusir roh jahat itu perlu perempuan cerewet, saya bilang. Saudara, banyak kita gak tahan sama yang gak enak, bukankah? Saya bilang waktu itu, waktu kami ngobrol, cuma satunya daftarnya yang jelek cerewet, tapi dia pinter masak. Ya kan, diurusnya anakmu dengan baik. Dia pintar ngatur keuangan. Dia baik sama mertuanya. Daftar itu kayak hapus cuma karena cerewet. Makanya diceburin ke sumur. Banyak kita tuh gak tahan. Bukankah banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Bukankah kita sering ditolong? Amin. Bukankah kita sering diluputkan Tuhan dari celaka? Setiap kali masuk rumah, setiap kali doa malam, saya suka bilang ya Tuhan makasih ya, Engkau luputkan aku dari celaka. Engkau buat anakku berkendaraan motor, Engkau luputkan dari semua yang jahat. Kalau engkau mengingat kebaikan Tuhan, duka citamu itu hanya 1 list, 2 list, 3 list. Tapi ribuan list tentang kebaikan Tuhan. Itu yang akan membuat engkau tekun dalam pengharapanmu. Firman Tuhan bilang gini, ingat selalu kebaikan Tuhan. Jangan lupakan pertolongannya. Kalau engkau bisa lihat anakmu tumbuh hari ini dengan semua keterbatasannya, kau bisa bilang makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Banyak orang gini, itu kayak biasa. Kau bisa bayar angsuran rumah, kau harus bilang gini, makasih Tuhan. Itu pertolonganmu. Jangan anggap biasa. Engkau bisa merawat kendaraanmu dengan baik. Engkau bisa bilang makasih Tuhan. Sehingga ketika yang berat datang, engkau akan bilang, Tuhan kemarin engkau tolong aku. Kalau yang ini masih perlu proses lama, kuatkan aku supaya aku bisa berjalan bersama dengan engkau. Ketekunan memerlukan kekuatan dari dalam. Dan kekuatan dari dalam adalah ketika kita terhubung dengan yang supranatural, yaitu Allah sendiri. Amin. Hari ini apa kesedihan yang sedang engkau rasakan?
Apa duka cita yang sekian lama gak beres? Apa kondisi yang kadang-kadang ketika undangan datang kepalamu tertunduk? Apa yang belum selesai dalam diri kita? Waktu saya siapkan ini, saya mulai cek, Tuhan masih banyak yang belum selesai. Selesain. Masih banyak yang kayaknya gak sakit. Dalam hubungan, saya kayak gak sakit, sehat. Tapi ketemu orang yang memori saya nyatet. Ini orang gak bilang, saya bisa marah. Gak ngomel, tapi di hati tuh panas. Kadang-kadang saudara, itu hal yang sepele. Makanya gini, hari ini ketika kita menyembah, minta Roh Kudus ingatkan kita. Katakan amin. Kita bukan sedang mengorek-ngorek, tapi kita sedang mempersiapkan lahan hati kita. Kita sedang menyiapkan landasan. Ketika pesawat momentum dari Tuhan datang, kita ada di landasan itu. Ketika pintu dibuka, kita masuk ke situ. Ketika kepercayaan datang, gak ada keraguan di hati kita. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Ibrani 12 ayat 2. Tuhan makasih. Secepat kita membuat diri kita jadi orang merdeka, secepat itu yang baik akan datang dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, luka, kemarahan yang tersembunyi, ketidakpuasan yang tersimpan, itu seperti ulat yang menggerogoti pohon. Makannya gak menghasilkan buah. Ditaruh pupuk, tapi ulatnya banyak. Kita sedang belajar tentang pohon ara, yang ketika didatangi gak ada buahnya. Kenapa gak ada buahnya? Dikasih pupuk, disirami air, tapi ulatnya banyak dari dalam. Saya punya tanaman saudara, berwarna merah. Saya suka banget sama yang berwarna. Dan saya siram saudara, daunnya lebar gitu. Ternyata saya lihat di batangnya yang paling bawah sampai ke akar, itu semut banyak banget. Tadinya gede, sekarang kerdil pohonnya. Bukan sengaja dibikin bonsai, tapi gak bertumbuh. Padahal saya kasih pupuk, saya sirami, semutnya gak pernah beres. Hari ini, ayo bertekun dalam tiap pengharapan kita. Katakan amin. Hidup kita ini karena Kristus, betul? Kita ini gak ada satupun yang karena diri kita. Dia yang nolong kita. Lakukan semua dengan mata yang melihat dia. Kalau engkau dihianati, firman Tuhan ini bilang gini, lihat dia, tekun, memikul kehinaan, memikul salib. Si Foni, waktu cuman direndahin dokter gigi aja, reaksi, masih ada yang gak beres. Ayo baca sama-sama, 2 ya. Dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus, bukan kanan kirimu, kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Tekunlah memikul salib. Amen. Salib kita bukan salib Yesus. Sampai engkau di ujung tidak pernah tidak menyelesaikan pertandinganmu. Saya percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah Tuhan yang setia. Tuhan yang tahu melakukan bagiannya. Mari tutup Alkitabmu.